Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti wa izah wa qala aidan akshiru zikra hazimil lazah. Sadaqallahul azim. Sadaqar Rasul. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukadamai bersama seluruh aparat yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Totopo dan mungkin juga aparatnya sempat hadir pada malam hari ini. Unsur pemerintah Desa Bumbela yang juga sempat hadir, tokoh agama, seluruh para imam yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan gelar pangkatnya, kedudukannya. Wabil khusus dan teristimewa tentunya kepada seluruh hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, gelar, pangkat dan jabatannya. Pada kesempatan ini senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia, waktu dan kesempatan yang hingga malam hari ini masih tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Lebih-lebih kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan insya Allah sisa umur kita Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat bisa kita pergunakan, bisa berakhir dengan husnul khatimah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu perlu kita hitung ya. Satu persatu nikmat Allah harus kita hitung. Ilangala uni Ustaz Qadito. Sementara di ayat dikatakan bahwa wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Di dalam ayat dikatakan sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak dan Ibu seandainya jin dan manusia bersatu padu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menghitung nikmat Allah. Betul Ustaz, tidak harus reken ya nikmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala wilahilimi olando. Kita mulai Bapak dan Ibu jamaah sekalian mondo titato, mondo akali wal pikirani. Seandainya malam hari ini Allah cabut kesehatan dan pikiran kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa hadir di tempat ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu mana nak terlalu ya, kita biasakan melihat. Maka ketika kita melihat kekurangan yang ada pada orang lain, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah akal dan pikiran saya masih normal ya Allah.
Di luar sana ya Allah banyak yang akal dan pikirannya tidak lagi normal ya Allah. Mahena nawat adalah ya Allah. Bahkan uhuri wa udulahu di doa tawani ya Allah. Di doa tawani keluarga ini ya Allah. Tapi alhamdulillah kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Kami normal akal dan pikiran kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagai hamba-hamba yang ahli syukur. Itu tujuan kenapa nikmatilah Allah subhanahu wa ta'ala harus kita hitung. Sehingga begitu kita melihat kekurangan yang ada pada orang lain, di situ kita menjadi hamba Allah yang benar-benar ahli syukur. Bila mau Bapak dan Ibu dimato, alhamdulillah ya Allah mata saya masih bisa melihat ya Allah. Di luar sana ya Allah banyak yang tidak bisa lagi melihat ya Allah. Bahkan ketika lahir ke dunia ini ada yang tidak bisa melihat ya Allah. Sekarang kami yang hadir pada malam hari ini semua bisa melihat tentang keindahan-Mu ya Allah, keindahan ciptaan-Mu ya Allah. Walipinama di bulunga Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih normal ya Allah, masih mendengar seluruh bunyi-bunyian yang ada di atas muka bumi ini ya Allah. Sementara di luar sana ya Allah banyak manusia yang sudah tidak bisa mendengar ya Allah. Sedangkan di Pak Jepri, Ustaz Jepri wawati atotihi ya. Ayyallah salam wawati ada Pak Jepri, sebab tidak ada yang bisa mendengarkan beliau ya. Tetapi damai Bapak dan Ibu ode tiba amai poli ya. Tidak amai de kalamu ode tunggilo. Alhamdulillah ya Allah, mulut saya masih bisa normal ya Allah, mulut saya normal ya Allah. Di luar sana banyak yang mulutnya tidak normal lagi ya Allah. Bahkan ketika dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan cacat ya Allah. Sementara ya Allah normal ya Allah, keluarga saya normal ya Allah. Semuanya kami normal ya Allah yang hadir pada malam hari ini. Bila mota de waktu Bapak de uru Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita di situ lagi bersyukur. Ya Allah alhamdulillah. Tangan saya normal ya Allah. Di luar sana banyak yang tidak bertangan ya Allah. Kaki saya normal ya Allah. Di luar sana banyak yang tidak berkaki lagi ya Allah. Lu tak gara-gara tilpotala atau motor. Bahkan ada yang ketika hadir di dunia ini tidak berkaki Bapak dan Ibu. Lalu kenapa kita enggan untuk bersyukur atas segala nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita? Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu mengantarkan kita dari alam kegelapan kebodohan, kegelapan kejahilian menuju cahaya iman Islam yang sebenarnya. Mengutatawamudullah jamaah sekalian. Untuk itu kita awali ceramah malam hari ini untuk senantiasa mari kita bersalawat dengan salawat yang sangat pendek yang dikenal dengan salawat Jibril yang tren di sana di YouTube sana. Kenapa dia dikenal sebagai salawatnya Jibril? Karena yang pertama mengucapkan itu adalah Nabiullah, adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Untuk itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita mulai Bapak dan Ibu bersalawat kepada baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu ala Muhammad
وعلى آل Muhammad. Tinggal pewawani ngomongin Bapak Ibu to dele anak atau motor, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa berkah syafaatul ujma, nurun ala nurin yang di ilaqabillah yang malah Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita berdoa, insya Allah ruangan ini akan dipenuhi dengan nur cahaya Allah melalui nurun ala nurin ilaqabillah yang malah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan insya Allah almarhum yang terbaring sendirian di alam kubur sana Bapak dan Ibu, insya Allah akan diterangi dengan nur cahaya Allah yang tidak akan pernah pudar buat selama-lamanya. Amin Bapak dan Ibu. 6 hari yang lalu Bapak dan Ibu, almarhum mengelola pesan, meninggalkan pesan kepada kita. Wahai yang masih hidup, wahai jamaah sekalian, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, 6 hari yang lalu aku meninggalkan dunia ini. Suatu saat apa yang aku alami 6 hari yang lalu pun juga kalian akan mengalami nasib yang sama. Untuk itu wahai yang masih hidup, untuk itu wahai jemaah, untuk itu wahai anak-anakku, untuk itu wahai cucu-cucuku, pergunakanlah hidupmu dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 5 ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Ditegaskan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah pasti kamu, kata Allah, pasti kami akan menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Rasa takut pertama akan menghantui para pejabat, rasa takut kehilangan jabatannya. Rasa takut yang kedua akan menghantui mereka yang kaya, akan takut kehilangan kekayaannya. Rasa takut yang berikutnya Bapak dan Ibu akan menghantui para suami, takut kehilangan istri. Begitu sebaliknya, istri akan dihantui, pasti merasa takut dengan kehilangan suaminya. Bahkan suami dan istri akan dihantui Bapak dan Ibu rasa takut kehilangan anak-anak. Anak-anak akan dihantui oleh rasa takut kehilangan orang tuanya. Tapi walau karena memang sudah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan watia Bapak dan Ibu yang katanya Muhammad agama tunggu hello umate ilang wala ti Ustad, ilang wala ti Yusuf, ilang wala ti Inton, masih takut dengan kematian Bapak dan Ibu. Karena betapa banyak dosa yang kita lakukan Bapak dan Ibu, bahkan amalan yang kita laksanakan belum tentu terima Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis mengatakan Bapak dan Ibu, sesungguhnya manusia itu masuk surga bukan karena amalnya. Hadis ini kuat, Al-Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tetapi ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah kau demikian juga ya Rasul? Lima, saya juga demikian, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat qadalahu sehingga aku dijamin masuk surga. Mengut atau mengedulah. Sedangkan Sayyidina Umar yang kita kenal dengan keberaniannya, barangkali tadi Bapak dan Ibu, sahabat yang paling pemberani antara 4 sahabat utama Rasul. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan kedahsyatan hari kiamat. Begitu Rasulullah dijelaskan hari kiamat satu demi satu, kedahsyatan kehancuran terjadi di mana-mana. Anak tidak lagi kenal orang tua tidak kenal lagi anaknya. Semuanya masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ketika itu Bapak dan Ibu sahabat semua menangis dengan histeris. Tapi bila Umar tenang-tenang saja Bapak dan Ibu.
Tapi begitu Rasulullah SAW pindah tema menceritakan kedahsyatan siksaan azab kubur, Umar rahimahullah bapak dan ibu menangis dengan sangat histeris. Begitu melihat Umar Umar ilhamullah pemisalah Allah kedahsyatan hari kiamat, engkau tidak merasa takut sedikit pun. Dema bisalah alam kuburan wa'u ya hilmu yawmu wahai Umar. Kata Umar, wahai Rasul, jawabannya sangat sederhana ya Rasul. Ilhamullah ya Rasul, anda jangankan hari kiamat itu akan datang, akan terjadi 5 tahun 10 tahun yang akan datang, bahkan terjadi pada hari ini ya Rasul, dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Mengutataulah. Kenapa? Apa alasan Umar tidak takut dengan hari kiamat? Ya Rasul, seandainya terjadi hari ini hari kiamat, engkau masih ada di samping saya ya Rasul. Masih ada di sana Abu Bakar, masih ada di sana Utsman, masih ada di sana Ali, masih ada seluruh sahabat yang jalan masuk surga. Walau mau mati sama-sama ya Rasul. Ulah dia diadat dengan alam kubur ya Rasul. Di sana saya tinggal sendirian ya Rasul. Rasul saya tinggalkan, Umar saya tinggalkan, Sayyidina Abu Bakar saya tinggalkan, Sayyidina Ali saya tinggalkan, bahkan seluruh sahabat yang dijamin masuk surga saya tinggalkan semua ya Rasul. Sementara saya di alam kubur sana tinggal sendirian ya Rasul. Itu Allah yang alati ya. Istri saya tinggal, anak saya tinggal, seluruh apa yang saya miliki di atas muka bumi ini tidak ada yang saya bawa ke sana ya Rasul, kecuali 2 amalan mubiyahu maupun amalan buruk, mengutata wa modulah. Kemudian ujian yang kedua, walju, Allah pasti akan menguji kita dengan sedikit kelaparan. Betul mula tadi mulat selamat mutulat ini pernah lu rasa pilang. Terkadang kita bapak dan ibu, apalagi ada pegawai-pegawai desa di sini, pasti sering merasakan kelaparan, ya. Karena begitu itu pengalaman pribadi saya ketika mendapatkan telepon dari atasan segera datang ke kantor, ada yang harus segera diselesaikan. Sementara tema itu bapak dan ibu maturu-turu simukulu film hutalimi kopi karena panggilan mendadak kilo lama kopi simukulu bahkan jalo deloroi tetonggola ledu gamlo tanpa kerja serius leh malam jam 12 malau mahimitaga talia. Pada saat itu pasti kita akan merasakan kelaparan yang luar biasa, bahkan lebih dahsyat rasa laparnya ketika kita berpuasa. Wa naqsi minal amwal, yang ketiga Allah akan uji kita dengan kekurangan harta, dengan kekurangan uang bapak dan ibu. Pengalaman bapak dan ibu saya pribadi dengan istri saya yang pertama bapak dan ibu pegawai PNS bapak dan ibu PNS, saya juga punya kerja sehingga ada istilah atau PNS itu tanggal tua tanggal muda. Walau tanggal muda pasti kulkas penuh dengan ikan, motor daging, mujai dan lain sebagainya. Tapi begitu malam medungga tanggal tua bolola ya, bolo ikan putih wau kulkas. Pasti kita akan diuji, apalagi store motor akan merasa kekurangan harta. Motali motor pale di ramba-ramba, motali maramba-ramba di susu lekuti ya. Akan kita rasakan itu Bapak, dan ada lima yang akan Allah berikan timpakan kepada kita manusia mengutatamula. Nah yang kemarin itu kekurangan hati. 3. Yang keempat, wa naqsim minal amwal wal ampusi. Allah akan uji kita dengan kekurangan, dengan kematian Bapak dan Ibu, sebagaimana yang sudah dialami oleh almarhum penami hari yang lalu. Malola ma'awala awafiyalu Bapak dan Ibu, bahkan istri beliau pada malam hari ini atau mungkin dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan Bapak dan Ibu ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada keluarga ini, insya Allah mereka akan diberikan dianugerahi hati yang kuat,
hati yang sabar. Tetapi hati yang sabar tidak akan kita bisa capai tanpa adanya sholat bapak dan ibu. Fatawati masomah tabiah. Yang kelima bapak dan ibu, wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Allah akan uji kita dengan kekurangan buah-buahan. Apalagi apabila itu masyarakat desa Sukaramai, desa Bumilah, desa Totopo, mayoritas kita petani, panen baru-baru banyak yang berhasil, ya. Tetapi rasa syukurnya kurang. Dalam lemang-lemang yang kita berikan kepada mereka yang susah, yang memerlukan uluran tangan dan bantuan kita, bapak dan ibu. Di desa Sukaramai ada 3 masjid yang sedang dibangun. Berapa seksumen yang kita sudah kasih di masjid bapak dan ibu. Padahal di panen yang lalu kita meraih panen, ya, lota rumpul. Bapak dan ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahkan botito hulita bapak dan ibu bohilu merude mota 1-2 minggu mah peta alil tabomo ilomona. Kemarin kalian berhasil tetapi kurang syukur di mengoli, maka sekarang peta pemilu tabomo supaya tinggal di payah mau elala. Jadi karena janji latia bapak dan ibu yang kita tidak akan mencapai sabar itu tanpa dibarengi dengan sholat. Sholat kita mulai dari mana? Ada surat ditegaskan dalam surat yang sangat pendek, yang imam-imam pegawai syar'i ulang-ulang, wanuto tarawih, banyak yang menghafal ayat ini, tetapi tidak banyak yang menghatamnya bapak dan ibu. Muhatamu tauhudu, muhatamu tu'amani. Ayat apa itu bapak dan ibu? Wal asri, Allah bersumpah demi masa, demi waktuku, kata Allah, yang sering disia-siakan oleh seluruh manusia. Innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, setelah mereka beriman mereka mengerjakan amal soleh, setelah mereka beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian setelah itu saling ingat mengingatkan dalam kebenaran untuk menetapi kesabaran. Untuk itu bapak dan ibu hadirin wal hadirat, terutama keluarga yang berduka, insya Allah menjadi hamba Allah yang sabar. Bagaimana menjadi hamba Allah yang sabar? Kita kembali ke ilmunya para TK. Memasimi bapak dan ibu 3 rukun dalam hidup ini. Mohon maaf buat imam, para imam, 3 kepala dusun. Saya informasikan bahwa sudah kali yang keempat saya berdiri di sini. Jadi mungkin malu tamal rumohe belum afwal, karena saya hanya mengingatkan, memberikan semangat dan semangat, motivasi dan motivasi supaya jadi patang bapak dan ibu. Mulanya untuk tanamkan rukun iman dalam hati kita masing-masing. Amantu billah, pelajaran UTK. Ada yang meremehkan ini bapak dan ibu. Ilmunya memang kita sudah tahu, tapi amalannya dalam kehidupan sering kita lupakan. Kita remehkan amalannya dalam kehidupan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Kita harus menanamkan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat. Sementara hari kiamat sama-sama kita tahu, karena tidak ada hal yang baru yang akan disampaikan pada malam hari ini. Semua kita tahu, tapi kita bapak dan ibu, apa yang kita lupa amalannya dalam kehidupan ini. Mengutamakan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan keyakinan bahwa suatu saat nanti dunia ini pasti akan hancur, tetapi kita tidak perlu langsung ke sana. Perlu kita perhatikan, kiamat itu ada 2, ada kiamat akbar, ada kiamat sughra.
Kiamat kecil itu pasti akan kita alami Bapak dan Ibu. Beramal Anda atau tidak, Anda ahli sholat atau tidak, pasti hari kiamat yang kecil itu pasti akan kita alami maut tatamula. Apa itu? Sebagaimana yang telah dialami oleh almarhum 6 hari yang lalu. Di sana beliau tinggal sendiri. Anak mana yang siap menemani beliau tinggal sendirian di sana? Anak yang mana sehebat apapun anak itu tidak akan pernah bisa menolong orang tuanya yang sudah terbujur kaku di alam barzah sana Bapak dan Ibu, kecuali anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya setiap saat, setiap detik. Yang wali itu mau doa atau mau doa Bapak dan Ibu, terlima kali saya semalam termasuk punggili itu ada mau doa. Sementara kita sudah dibesarkan, diselamatkan di dunia ini. Jadi kapan saja kita mengingat kedua orang tua kita, hari itu juga, detik itu juga, kita langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Langsung kita berdoa, mengutatawa, mengodoa. Mamu malepasi mula imani, berarti mamu somade Allah. Pasti mulai iman tadi sebagaimana yang kita tahu tidak akan diterima Allah kalau hanya sekedar diucapkan. Harus diyakini di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bagaimana kita membuktikan iman yang tertanam di dalam hati? Harus kita buktikan dengan amal perbuatan melalui rukun Islam. Rukun Islam yang pertama Bapak dan Ibu sama-sama kita tahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tiada yang pantas dipuja dan dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada yang berkuasa, tiada yang hidup, tiada yang bisa mendengar, tiada yang bisa mengalahkan, tiada yang bisa memberikan kesehatan, dan tidak ada yang bisa memberikan rasa sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa? Asal ipohin monggo tapi endah monggo talo ombong ngopo lima hepo curiga atau tahu di mana syahadatmu wahai saudara kaum muslimin. Jaleh pas syahadat tauhid yang katanya kamu yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang maha segalanya. Kenapa monggo talung gongo wali mangko tihul awali aya wali bopindo kapali totili maile matol wali ngamal ada bele di dulu itu. Jaleh pasti Bapak dan Ibu syahadat tauhid. Pata poli malai ulama Bapak dan Ibu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah harus kita mampu Muhammadi lobatanga. Mampu Muhammadi lobatanga bukan berarti kita mengaku sebagai Muhammad, tapi kita berusaha dengan segala daya dan kekuatan kita untuk berakhlak sesuai dengan akhlak Rasul. Lalu kenapa Bapak dan Ibu itu bahilo kota mola ilmu syariat tingo ini kikingo, ilmu hakikat tingo ini kikingo, ilmu ma'rifat tingo ini kikingo, ilmu ma'rifat pula ini kikingo, ilmu tauhid tingo ini kikingo. Sudah tidak ada lagi yang mau bersujud menghambakan diri, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengira Bapak dan Ibu jamaah sekalian, apakah kita lebih hebat dari Rasul? Apakah sudah ada di antara kita Bapak dan Ibu yang sudah sampai ke derajat Rasul? Sampai kapanpun Bapak dan Ibu tidak akan ada manusia umat di akhir zaman, bahkan dulu sampai sekarang, karena beliau adalah rajanya para nabi dan rasul, maka tidak ada seorang pun yang akan sampai ke derajat kerasulan, derajat yang tertinggi dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita enggan untuk bersujud? Apakah kita mengira ada yang lebih hebat dari Sayyidina Abu Bakar? Yang ketika imannya Sayyidina Abu Bakar Bapak dan Ibu ditimbang oleh imannya seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka imannya Sayyidina Abu Bakar yang lebih berat ketimbang imannya kita semua. Lalu itu kenapa Bapak dan Ibu sudah tidak mau bersujud, sudah tidak mau sholat?
mau ruku, mau sujudu, mau tahiyatu, loba tangan do total Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengira lebih hebat dari Sayyidina Umar yang katanya dalam sejarah ketika beliau berjalan maka setan pada lari bapak dan ibu 44 meter ke kanan, 40 meter ke kiri, 44 meter ke depan dan ke belakang, atas dan bawah. Takut iblis untuk mendekati beliau, tapi beliau tetap ahli sholat bapak dan ibu. Jahili patio syariati, jahili nalio syariati bapak dan ibu. Apakah kita mengira bahwa kita lebih hebat dari Sayyidina Ali yang ketika beliau mengangkat takbir maka panah yang tertancap di dalam belakangnya tidak terasa bapak dan ibu? Apakah ada yang sudah sampai ke derajat mereka? 4 sahabat saja bapak dan ibu. Tidak ada manusia di akhir zaman ini yang mampu sampai kepada derajat mereka bapak dan ibu. Lalu kenapa kita enggan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang malah rukun iman, rukun Islam yang tiba bisa lo sahadati. Bata itu membisa lo tabiyah. Rukun Islam yang kedua, ya, walau atau para imam, para jamaah atau walau ngambil uti mengutasa mudah. Tidak ada hal yang baru yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semua kita ilmui, tetapi amalan yang kita tinggalkan dalam hidup dan kehidupan ini bapak dan ibu. Bilulillah atau watanga memalah billah ilmilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah tanga. Banyak penceramah-penceramah yang mensiarkan ini, tetapi kita enggan untuk melaksanakan. Ketika kita bapak dan ibu melaksanakan tabiyah, berarti itu mensyukuri jasad yang sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tabiyah memalah billah yamai, karena gara-gara ataupun asbab tabiyah itu bapak dan ibu, sehingga jasad kita normal dan sempurna. Seandainya di atas dia bapak dan ibu, maka jasad kita tidaklah sempurna. Jadi itu lalu bertambah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda syukur kita kepada Allah. Bahkan bapak dan ibu, ketika itu Rasulullah sedang sholat, maka Aisyah memahirani hati Aisyah. Ya Rasul, bukankah engkau adalah kekasih Allah? Tapi kenapa engkau masih capek-capek melaksanakan sholat? Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, wahai istriku yang tercinta, apakah tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allah jadikan aku sebagai penghulu, Allah jadikan aku sebagai raja para nabi dan rasul. Apakah tidak pantas aku bersyukur kepada Allah? Jasadku disempurnakan, akhlakku disempurnakan, karena itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilu-bilu atau tangan do ulangnya minati apoi bapak dan ibu. Matalah imamu utia bapak dan ibu jamaah sekalian. Tetapi sering kita lupa untuk melaksanakan dalam kehidupan ini. Mau bisa lalu hari bapak dan ibu. Bilu-bilu atau lombiat au parto. Ya, masuk-masuk duhelo. Toh itu melaksana mola lohori bapak dan ibu itu po-po yo. Hanya fokus kepada diri sendiri, fokus dengan kebesaran Allah. Selalu kita memuja dan memuji Allah dalam ruku, dalam sujud. Yang kita akbarkan hanya Allah, yang kita puji hanya Allah. Patawi tol kaluari mai tol hari. Yang kita besar-besarkan adalah pangkat dan jabatan kita. Lokal warmitol hari itu yang kita akbarkan adalah harta kita. Lokal warmitol hari itu bapak dan ibu yang kita akbarkan adalah ilmu kita. Yang kita akbarkan besar-besarkan adalah anak dan keturunan kita. Kita lupa ketika kita sholat. Di sana kita hanya mengakbarkan Tuhan, tapi di luar sholat kita mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita memuja dan memuji kepada Allah, tapi begitu keluar dari sholat kita memuja dan memuji diri sendiri.
memuja dan memuji ilmu kita, memuja dan memuji seluruh perhiasan dunia ini, kita lupa bahwa di dalam sholat yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tabiya itu ilahi Allah pandola, walur tabiya lailaito syariati, tabiya lailaito wahem peputu-putu, tabiya hem peputu-putu bawa lailaito, walur tabiya lailaito dulu hem peputu-putu bapak dan ibu. Syariat dia anak-anak, hakikat dia ilamani dia dalam hidup dan kehidupan ini. Yang dia yang latihan amal ya Allah bapak dan ibu rohani, bukan hanya sekedar gerakan. Walau billah terus untuk bapak dan ibu. Ubilo atau deherundo wawahu pio wawleto, banyak yang terisi termasuk batang latihan. Donggo sombong ya Allah mengutato modula jamaah sekalian, donggo takaburu, donggo ningi mota ningi maite inton bapak dan ibu, belum suci bapak dan ibu, karena tidak ada manusia yang suci kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW yang suci dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syariat itu syariat itu alando agar supaya terkikis sedikit demi sedikit penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Pata itu poli mampina mota mengutata modula ode loho de asari bilo atau tango pato bapak dan ibu jamaah sekalian. Di sini pun kita tetap diam, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, tidak pernah menghiraukan kekurangan orang lain. Contohnya di mana, buktinya di mana bapak dan ibu? Subhanaka begitulah ruku umata, lamulai tabi'a Allahu Akbar. Begitulah ruku subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika Allahumma ghfirli, ampuniku salat ya Allah. Setiap saat 5 kali sehari semalam kita melapor kepada Allah tentang segala mudahan dan dosa yang sering kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam hidup dan kehidupan kita. Mengutata modula sampai itu jadi patah syariati supaya terpelihara bapak dan ibu batangan terpelihara tangan-tangan kita tidak menyentuh yang tidak bisa kita sentuh bapak dan ibu. Kita pelihara kaki kita setelah keluar dari sholat asar, jauh pernah bapak dan ibu ke tempat-tempat terlarang. Jangan sampai lebih banyak kita pergunakan untuk bertamasya, jalan-jalan, sementara masjid kosong bapak dan ibu. Di Ustaz Jepri hati oleh pegagan dia hati oleh lahir Allah tu subuh ya Rasulullah. Lauli Ustaz Jepri wanto subuh hati hayya Rasulullah as-salatu khairun minan nar. Walau tamu itu, walau tamu hamarillahu as-salatu khairun minan naum. Ustaz, wahai Pak Jepri, wahai Pak Imam, biar engkau menangis nama amin jamuan amai pindahan tomota bapak dan ibu oleh magalibu bila atau kalamu bila atau tunggilo atau lima bapak dan ibu tiga berarti aja memulai karena walaupun jaga gedung helo bila bolo atal mengutawit bila ate lapata itu dete telohor kalamu to bapak dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Madallahu lemu amar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lapata bapak dan ibu pertanyaan sholat tidak akan diterima
tanpa dibarengi di dalam sholat itu Al-Fatihah. Adita Al-Fatihah tabiya balima ilamali wanja pengambil Al-Fatihah debo masuk itu fawailun lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Kenapa yang sholat itu? Alladzina hum yura'un, yakni orang yang lalai dalam sholatnya ria karena manusia. Itu satu kala lain Bapak dan Ibu. Itu ngapora kamu to bismillahirrahmanirrahim lahur kalamuto kalau keluar ibu bermaafioh. Tapi begitu itu Bapak dan Ibu lo keluar ini mondo tihi leto tahu pengadin to lalaro dari rumah ke rumah dari tudor. Kekurangan lo tahu pengadindo pada hari itu lo magaribu mai Bapak dan Ibu. Kita selalu menggibah orang. Kita tidak menyangka bahwa sholat yang kita laksanakan itu pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang kita gibahi Bapak dan Ibu. Sehingga itu kurangi amalia magaribu dalam hidup dan kehidupan. Tauri Bapak dan Ibu, jangan sampai bohu toru batang lo tahu. Ubo bola lando huktor batangan to lipat alando. Jangan sampai bahwa kekurangan loto tangga yang kita tahu, padahal kekurangan diri kita sendiri kita tidak pernah periksa Bapak dan Ibu. Mohon ngamola poli itu mempidama itu bisa otawan to utie mau tataula, tapi amalan dalam kehidupan itu yang kita lupa. Bila atau mato wow buronga. Lalu kemudian setelah kita keluar dari sholat isya, kita melihat hal-hal yang dilarang dalam agama. Telinga kita pergunakan bukan untuk pengajian, bukan urut tamah mau karlotai, apa-apa sangi burona. Bahkan urut tahe mau ceramah, walu tahe mau ceramah, tahe pohutu bawa, walu tahe pohutu bawa. Jadi bolong apol Bapak dan Ibu pepohunawa sebelum datang sebagaimana yang dialami oleh almarhum. Karena hidup kita ini singkat mengutatamurlah, tidak ada yang kekal abadi dalam hidup dan kehidupan ini. Semua kita totonggade malaikunga Bapak dan Ibu. Likulli ummatin ajalun, tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia yang bernyawa punya batas waktu hidup di atas muka bumi ini. Maka ketika batas waktu hidup di atas muka bumi ini malaikat Bapak dan Ibu, maka tidak akan pernah bisa dimundurkan dan tidak akan pernah bisa dimajukan. Boleh itu siapapun kita, biar kita pejabat, biar kita orang kaya, biar kita orang hebat, biar kita kekuasaan lando huta wal huruno mapatata lando wan malaikungga ainama takunu yudrikumul maut. Pasti siapapun engkau wahai manusia, pasti juga petali oleh malaikat Israel. Pindah mota Bapak dan Ibu di subuh, ada dua pintu di bawah. Jangan sampai kita sering salah gunakan. Epomu tahu dia mari tahu loh. Epomu tahu bukan hak kita. Mulai hari ini Bapak dan Ibu, wakafa bil mauti wa ijo. Jadi karena pelajaran apa yang terjadi pada almarhum. Suka damai sudah berapa orang yang meninggal dipanggil Allah. Mangolo. Berarti baru. Matu-turu hemola Bapak dan Ibu. Maka sebelum itu Bapak dan Ibu, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'awaf mapindah mulapoli to tabia baik Bapak dan Ibu. Walu uti hulu, walu uruk-uruk, walu usuyu-suyudu, walu utahiyatu. Uti oleh dewa harus pasion dalam kehidupan ini. Amalion dalam kehidupan Bapak dan Ibu, berdiri dalam sholat mengibaratkan sebuah kekuasaan. Siapa yang diberikan kekuasaan itu? Ada orang yang berilmu, diberikan kekuasaan ilmu. Maka ketika engkau berkuasa dengan ilmumu, dimulai lihat ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau ada yang berikan kekuasaan jabatannya, biar kamu punya segalanya di dunia ini,
wahai manusia, wajib engkau menundukkan dirimu, sehingga orang yang di dalam sholat bapak dan ibu wajib menundukkan kekuasaan dan kebesarannya kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dan percaya dengan syahadat yang pertama tadi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada yang dipuja dan dipuji yang maha akbar kecuali Allah. Lalu kenapa engkau membesarkan dirimu, membesarkan ilmumu, membesarkan pangkat dan jabatanmu, sehingga itu bapak dan ibu jamaah itu lalu tabia ya, memelihara alam toto sombong yolo nengi muta nengi mai bahwa dalam itu tadi rumate bahwa maafung masalah agama mau singgung mau tata muda. Sehingga itu saya lama vakum bapak dan ibu, bukan saya tidak mampu berbicara, tetapi hati mengamali mau bila metamito musi mau popasi loboto patarong ko rumah tota dia mare banyak pak demaro tapi mak itu al asri waktu ya bapak dan ibu, saya sentak, saya terbangun bapak dan ibu dari tidurnya saya bahwa agama ini harus kita ilmui, harus kita amalkan. Setelah diamalkan harus kita dakwahkan, sampaikan kepada orang. Terserah mereka mau mendengarkan atau tidak. Yang penting bila pesan mau amanat Rasulullah Muhammad SAW, karena tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya tapi itu mengawali wahai manusia kecuali hanya untuk bersujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada polima pila motali ruku bapak dan ibu, segala penghormatan hanya milik Allah mutlak ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala penghormatan. Allah itu keluar ini tabiat. Semua manusia harus kita sama derajatkan, sama derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang bertakwa. Itulah semulia-mulia manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus popo sama lo. Jangan sampai itu dia mau tunggayo di ayah anda. Hempo dunge gigi, hempo dunge dah. Lo onto mata aja aku lupa nih. Bahaya bila hento malu atau putih bapak dan ibu, jangan pasirku dalam hidup dan kehidupan ini. Boleh mapina mata bapak dan ibu dan sujudu, kita menghambakan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Allah pasien dalam hidup dan kehidupan ini, kita merendah kepada siapa saja, biar ada yang kita tahu. Ya mahepot dia. Apalagi sedangkan wartawan itu tidak perlu kita publikasikan, apalagi yang hanya dimiliki oleh orang lain. Kita harus merendahkan diri. Motiwayongo, mohuyo to batanga. Totabia bapak dan ibu jamani mohuyo to lalu cerita. Mohon maaf. Misal agama pasti mau singgung. Kemudian bapak dan ibu, Allah tahiyatu mengutato modula jamaah sekalian. Apa upasi Allah tahiyatu meniadakan segala sesuatu. Tiada yang berkuasa, tiada yang maha berilmu, tiada yang maha memiliki, tiada yang maha mendengar, tiada yang maha melihat, tiada yang maha memiliki segalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tertanam di dalam hati, lepasi tahu ini langit takaburu, ini langit nengi mota, nengi mai bapak dan ibu. Itulah ilmu padi bapak dan ibu. Wanutima bila simora bapak dan ibu tabiat rukun Islam pada itu lumayan ada puasa. Ada tahu puasa harus 1 bulan yang lalu wanjamotala terhitungan latihan kita sudah melaksanakan syariatnya puasa. Jadi selama sebulan 11 bulan setelah puasa hakikatnya puasa amalina puasa wa amalina dalam hidup dan kehidupan, sehingga itu bapak dan ibu memasuk puasa lain-lain itu dia foto-foto walau puasa atau puasa kita mempuasakan akal pikiran kita dari berprasangka buruk terhadap orang lain. Itulah puasa Ramadan, puasa kali yang sering tertanam di sini takaburu.
tertanam di sini kesombongan. Itu mengamali setelah puasa syariat telah kita laksanakan. Itu mau mengamali mota amali dia lo puasa mau puasa lo tangan kita pelihara tangan ini, kaki ini, seluruh panca indera dari hal-hal yang terlarang. Kemudian bapak dan ibu itu poli malumai amal jakati amali jakati ulomo panggola wali mawan wudu oleh jamaah talile oloihi. Tetapi bukan berarti ketika kita memberi kepada orang lain secara terang-terangan insya Allah menjadi motivasi, tetapi kita akan dihantui oleh riya. Makanya oleh mau panggola bapak dan ibu, mereka lebih mengamalkan yang tidak terlihat. Uilahile alwala di atale alohi, uilahile lango di atawa. Mata merupa. Pada itu bapak dan ibu jakati haji. Bolo maafu tamailo haji, alhamdulillah berkah. Mama wa haji syariatilo haji mailat sanang domai. Sekarang tugas kita setelah naik haji amalilo haji amalia harus amaliomo. Wanu to agama uti bapak dan ibu to ilimu mampu pasilimu lo ma'rifah. Lebih banyak diam daripada berkata-kata. Bola mabisara lo piahu tinggal mahetulawo tolioma, apalagi mabisara lo leto ya. Apalagi itu bila toleto tahu ada sebuah kisah bapak dan ibu ulu tamalo haji ya. Begitu kilo tali minyak kasturi dan beliau langsung yang menceritakan kepada saya ya. Wali mak upumareta wali keputo milo tabu itu gagal. Langsung bapak dan ibu seketika itu bapak dan ibu ditegur sama Tuhan, langsung bengkak semuanya, semua dia punya badan. Langsung ditegur Tuhan berkata itu, apalagi malah dahsyat oleh itu. Jadi wanita ilmu haji itu sebenarnya itu mah mengamali ilmu ma'rifah atau ma'rifatullah, lebih banyak diam. Tapi diam perkara jalio, diam yang ada hubungan dengan Allah. Bukan diamnya membicarakan aib orang lain di dalam hati. Jadi mau tata mau doa, malai pasti melauti itu mau masih wala ihsan. Ka'annaka tarahu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika seandainya engkau tidak melihat Allah, maka tanamkan di dalam dirimu bahwa engkau selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana saja kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bapak dan ibu ditemampu tehtamal mutolo manusia. Jangan pilih kita berteman dengan siapa saja. Yang penting dia masih bertitel sebagai manusia. Hargalah, hormati Allah bapak dan ibu. Jangan pilih-pilih manusia mau tata morla. Jangan pasti ihsan. Karena berkorban tidak beritolango. Biar anda sudah hafal Quran, biar kita seorang kiai, biar kita seorang ustaz, wanu jami pasti tiga rukun dalam hidup dan kehidupan bapak dan ibu, maka tidak ada harapan untuk kita amalan kita bemalah pemaimil Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau jahe amal